orang tua mereka belum masuk Islam, boleh jadi besok anak-anaknya masuk Islam. Kalau anak-anaknya belum masuk Islam, boleh jadi besok cucu-cucunya masuk ke dalam Islam. Maka Nabi SAW tidak mendoakan keburukan kepada orang yang menentangnya. Justru beliau berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Nabi justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dari sikap Nabi SAW yang santun ini, beberapa saat kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Ya Allah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Kisah pernah saya sampaikan tentang orang yang setiap hari itu meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Nabi masuk ke Masjidil Haram mesti diludahi. Setiap Nabi masuk ke Masjidil Haram itu mesti diludahi. Jangan jenengan bayangkan bahwasanya itu orang jauh, bukan. Itu orang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang rumahnya dekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jauh dari Masjidil Haram, tidak jauh dari Masjidil Haram. Maka setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke masjid mesti diludahi, mesti diludahi, mesti diludahi. Ya, ya nak mambune wangi, mambune jelas itu pianu, mandan ora wangi. Jelas apa maning wis pirang dina ora sikatan. Ibu Bapak, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tetap sabar santun. Bahkan suatu hari Nabi SAW itu tidak diludahi. Loh, kok orang idoni nyong? Ya. Kalau kita kan alhamdulillah wis ana sing idoni mani. Nabi SAW justru kangen loh. Kenapa ini tidak meludahi? Ternyata dicari-cari orang ini sedang sakit. Dan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali menjenguknya. Di saat teman-temannya yang lain tidak menjenguknya, teman akrabnya tidak menjenguknya, Nabi SAW orang yang disakiti justru menjenguknya. Datang menjenguknya, Masya Allah, mbok isin orang eling. Wong sing biasa nglarani ngidoni, lah sing diidoni, sing dilarani hari ini datang jenguk. Si kenang apa, Kang? Masya Allah. Santunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Faqala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaih. Wa qala idhan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah.
Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam din. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk hidup beberapa saat, menghabiskan jatah hidup kita di dunia, karena kita mendapatkan jatah dari Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan SK kematian kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 4 bulan di kandungan ibu. Kita sudah, jatahnya hidup itu sudah ditentukan oleh Allah, dan SK kematiannya sebenarnya juga datang tapi belum dikirimkan. Itu ya, belum tahu. Sudah tahu kapannya, di mananya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita itu termasuk rahasia. Maka salah satu kenapa Allah, innallah sitatun fi sitatin, sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara pada 6 perkara yang lain. Salah satunya adalah Allah menyembunyikan kematian pada umur-umur kita. Jadi katamal maut fi umrihi, Allah menyembunyikan kematian kita atas umur-umur kita. Sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kita masih disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah. Apa rahasianya? Supaya kita itu bersungguh-sungguh, supaya kita itu bersegera untuk beramal, tidak menunda-nunda. Supaya apa? Supaya kita itu tidak menjadi orang yang celaka. Nanti. Ternyata tidak sampai nanti. Allah mematikan kita. Maka apa rahasianya? Rahasianya supaya kita bersungguh-sungguh. Tapi ternyata sudah 60 tahun juga belum mati-mati, Ustadz. Gitu ya. Ya boleh jadi 60 tahun plus 1. Ya, sehingga kita adalah diharapkan dengan rahasia yang Allah berikan pada kita, kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, kemudahan, barokah ilmu dan kepahaman kepada kita semuanya. Bu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-hilm. Beliau punya sifat yang santun, penyantun. Sekarang kita akan lihat bagaimana santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa meniru beliau. Yang pertama adalah sikap beliau terhadap orang yang mengatakan ini adalah pembagian yang tidak adil. Sikap Nabi SAW ketika Nabi SAW membagi harta rampasan perang. Jadi ini akhlak Nabi SAW. Dan boleh jadi telah patut ditiru oleh para pemimpin hari ini. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang ghanimah pada peperangan Hunain, di mana peperangan Hunain itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak sekali. Emasnya, hewan ternaknya, sapinya, ontanya, kambingnya, itu sampai melimpah ruah. Betul-betul banyak, luar biasa. Akhirnya Nabi SAW sebelumnya pernah menjanjikan kepada beberapa tokoh di Madinah, di Mekah, menyampaikan nanti dapatkan sekian, dapat sekian. Maka ada orang-orang yang baru masuk Islam, tokoh-tokoh Mekah yang baru pada masuk Islam itu dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu ibaratnya orang barang nutur. Ping 50 juta udah berapa itu? Ya Allah, itu satu orang. Ya. Ada yang dikasih 100 ekor kambing, ada lebih dari 100 ekor sapi. Banyak orang-orang yang dapat begitu. Kemudian ada seorang yang dia juga ikut di dalam peperangan, melihat seperti itu, dia berdiri. Tapi tidak di hadapan Nabi, di belakang. Ini pembagian yang tidak adil.
Saya yang berperang, saya yang berjuang, malah orang-orang itu yang dapatkan banyak. Ini Ibnu Mas'ud mendengar seperti itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanya pemimpin itu punya basiroh. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu harta yang banyak? Itu punya rahasia, punya maksud, tujuan, yaitu apa? Supaya mereka itu menjadi apa? Takliful qulub, hatinya itu semakin lembut. Baru orang yang namanya baru masuk Islam itu orang yang dalam keadaan bimbang, orang yang perlu dimantapkan hatinya. Ya, Nabi paham betul, orang-orang ini perlu ditundukkan hatinya, perlu dilembutkan hatinya, supaya dia siap untuk menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Nabi SAW. Tapi ada seseorang yang menyampaikan ini pembagian yang tidak adil. Ya, ini pembagian yang tidak adil. Maka apa jawab Nabi ketika sampaikan itu Mas radhiyallahu anhu? Kalau begitu, kalau saya itu tidak adil, lalu siapa yang bisa berlaku adil? Insya Allah. Gambaran seperti ini ternyata pernah dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie dulu ketika beliau diludahi, beliau tidak membalasnya, beliau santun sekali. Kenapa Ibu Bapak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Ini adalah menyangkut pribadi. Jadi ketika yang dihinakan, yang direndahkan itu pribadi, kaum muslimin ini tidak marah. Tidak ada yang marah, santun, tetap diam, wis ngalah bain lah, tidak apa-apa. Ya. Ini contoh yang pertama ketika Nabi SAW dikatakan tidak adil, tidak adil. Maka kalau saya yang tidak adil, siapa yang bisa berlaku adil? Kalau sekelasnya Nabi SAW saja tidak berlaku adil, apalagi orang lain. Ya. Maka Nabi SAW tidak marah, Nabi SAW tidak marah, hanya mengatakan kalau saya tidak adil, lalu siapa yang bisa berlaku adil? Bu Bapak, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang lain adalah sikap beliau kepada Tufail al-Dausi. Tufail bin Amr al-Dausi. Beliau adalah orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Dia adalah baru masuk Islam, datang kepada kaumnya, dihadang oleh kaumnya, diusir. Ya. Tapi beliau bisa nyimpe-nyimpe. Ternyata apa? Seluruh kaumnya suku Daus itu adalah orang-orang yang tidak mau menerima Islam. Mereka menentang apa yang disampaikan oleh Daus, ya, oleh Tufail ad-Daus ini. Ya. Tidak, itu agama baru. Itu tidak ada pada nenek moyang kami. Mereka menentang betul apa yang disampaikan oleh Tufail ad-Dausi ini. Akhirnya apa? Biasa ya, namanya orang dakwah itu kan banyak pertentangannya. Sampai keluarganya saja kadang-kadang tidak percaya. Ya, masyarakatnya saja kadang-kadang juga menentang. Dan ini ternyata biasa. Sejak dulu yang namanya orang didakwai ya banyak yang tidak mau. Itu sejak dulu. Jadi bukan hari ini saja. Ada orang-orang yang dipungi, ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang bahkan mau membunuhnya. Itu sejak dulu. Nah, termasuk adalah Tufail bin Amr al-Dausi. Beliau itu datang pulang setelah masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi SAW, pulang ingin berdakwah kepada kaumnya. Apa? Diusir. Sampai berhari-hari, berbulan-bulan itu, tahun tidak ada yang masuk Islam. Akhirnya datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kaumku telah menentangku. Ya Rasulullah, doakan kehancuran untuk mereka. Ini setelah berdakwah sekian lama ternyata tidak ada yang masuk Islam. Ya, Tufail ini menyerah. Tufail ini akhirnya putus asa, datang kepada Nabi SAW menyampaikan, melaporkan tentang kaumnya yang menentang, kaumnya yang menghina Islam, kaumnya yang siap mau membunuhnya. Apa kata Nabi SAW? Kira-kira nek jenengan dilapori putrane kados niku pripun kira-kira? Wah, kurang ajar. Nah, gitu ya. Pokoknya itu lawan. Enggak begitu ternyata sikap Nabi SAW.
Nabi SAW santun sekali, wahai Tufail, pulanglah. Wahai Tufail, pulanglah. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa pulang? Sudah, kamu manut saya, pulang sekarang. Hanya manut Nabi SAW dan pulang. Setelah Tufail pulang, Nabi SAW menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Hadi, ya Allah, yang Maha beri petunjuk, datanglah kepada suku Daus, datanglah kepada suku Daus, datanglah kepada suku Daus, berikanlah petunjuk kepada mereka. Masya Allah, Tufail itu belum sampai ke rumah, itu sudah dihadang oleh suku Daus. Dalam rangka apa? Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Masya Allah. Heran sekali, keberangkatan dia ke hadapan Nabi SAW dalam keadaan kaumnya itu kafir, datang kepada Nabi SAW, pulang disambut oleh kaumnya. Mereka masuk Islam semuanya. Masya Allah, coba kalau kita lihat sikap Nabi SAW, orang apa-apa, mutok kirimna, kancak-kancak kan pada nyerang kabeh. Coba kalau sikap Nabi SAW seperti itu. Maka suku Daus tidak akan pernah masuk ke dalam Islam. Tapi Masya Allah, sikap Nabi yang santun, pulanglah. Pulanglah. Nabi berdoa kepada Allah. Ya, Tufail belum sampai di rumah, sudah disambut oleh kaumnya, dan mereka masuk Islam semua. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sikap Nabi SAW, hilmnya Nabi SAW terhadap kaumnya yang didakwai dan menyerangnya. Yaitu masih hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Nabi SAW melakukan perjalanan, beliau perjalanan untuk dakwah, ya, perjalanan untuk dakwah, beliau Nabi SAW diusir oleh kaumnya. Yang kemarin sudah saya sampaikan tentang kisah beliau dakwah pada satu tempat yang dikatakan bahwa kota itu siap untuk menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sampai di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak diterima, bahkan diusir, dilempari oleh wanita dan anak-anaknya sampai beliau berdarah. Ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat-malaikat itu, para penjaga bukit, penjaga gunung itu menyampaikan, wahai ya Rasulullah, wahai Muhammad SAW, apakah engkau perintahkan kami untuk mengangkat gunung ini, ya, dan saya letakkan di atas mereka hingga mereka mati semua? Apa kata Nabi SAW? Tidak, aku tidak memerintahkan kamu untuk seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Ya, beliau justru berdoa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi SAW justru berdoa. Ya, Nabi SAW berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Apa akhirnya mereka semuanya penduduk Taif? Penduduk Taif ini di saat kaum muslimin banyak yang murtad setelah peninggalan Nabi SAW, ini adalah benteng terakhir di mana kaumnya itu tidak satu pun yang murtad. Ya. Padahal dulu adalah orang-orang yang menentang Nabi SAW. Tapi Nabi SAW beliau menyampaikan, kalau hari ini ya orang tua mereka belum masuk Islam, boleh jadi besok anak-anaknya masuk Islam. Kalau anak-anaknya belum masuk Islam, boleh jadi besok cucu-cucunya masuk ke dalam Islam. Maka Nabi SAW tidak mendoakan keburukan kepada orang yang menentangnya. Justru beliau berdoa, Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya. Nabi justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dari sikap Nabi SAW yang santun ini, beberapa saat kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Ya Allah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga orang-orang kafir masuk ke dalam Islam. Kisah pernah saya sampaikan tentang orang yang setiap hari itu meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap Nabi masuk ke Masjidil Haram mesti diludahi. Setiap Nabi masuk ke Masjidil Haram itu mesti diludahi. Jangan jenengan bayangkan bahwasanya itu orang jauh, bukan. Itu orang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang rumahnya dekat dengan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak jauh dari Masjidil Haram, tidak jauh dari Masjidil Haram. Maka setiap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang ke masjid mesti diludahi, mesti diludahi, mesti diludahi. Ya, ya nek mambune wangi, mambune jelas itu ya no. Mandan ora wangi. Jelas apa maning wis pirang dina ora sikatan. Ibu Bapak, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tetap sabar santun. Bahkan suatu hari Nabi SAW itu tidak diludahi. Loh, kok orang idoni nyong? Ya. Kalau kita kan alhamdulillah wis ana sing idoni mani. Nabi SAW justru kangen loh. Kenapa ini tidak meludahi? Ternyata dicari-cari orang ini sedang sakit. Dan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali menjenguknya. Di saat teman-temannya yang lain tidak menjenguknya, teman akrabnya tidak menjenguknya, Nabi SAW orang yang disakiti justru menjenguknya. Datang menjenguknya, Masya Allah, bok isin orang eling. Wong sing biasa nglarani ngidoni, lah sing diidoni, sing dilarani hari ini datang jenguk. Si kenang apa, Kang? Masya Allah. Santunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu, sakit. Sikap Nabi SAW ini telah menarik perhatian betul orang yang menyakitinya. Apa? Dengan datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, dia masuk ke dalam Islam. Insya Allah. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira adakah orang yang mendapat petunjuk dari sikap-sikap kita, sikap santun kita, hingga orang itu tertarik dengan kita? Kadang-kadang ana wong gawa abot, ya rasane dhewek wong genah ora kuat gawa abot, gawane sing akeh-akeh. Ya rasakna dhewek. Kenapa kita tidak turun tangan, enteng tangane mbantu? Ngene Kang, Rika gawa siji nyong gawa siji. Hari ini kayaknya hal yang seperti itu rasanya sangat sedikit banget. Ya, orang untuk enteng tangannya ya tapi colong jupung unik ngomong tanggane sekarang. Itu begitu. Nah ya anak bit ngeleta dijimot, barang dikena polisi, saya nutur. Meringankan beban. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam santun. Benar-benar santun. Ada kisah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ada seorang tokoh namanya Sumamah. Ya. Sumamah ini adalah termasuk orang yang ditawan. Ditawan, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, loh kok ada orang diuger, ditali, diikat di pohon kurma. Dan Nabi hafal betul orang itu adalah tokoh besar. Kemudian Nabi SAW mendekati, wahai Sumamah, bagaimana keadaanmu? Maka Sumamah kemudian ceritakan, wahai Muhammad, kamu tahu kan, saya adalah seorang tokoh, saya orang kaya raya. Ya. Wahai Muhammad, dan saya banyak pengikutnya. Kalau kamu membunuh saya Muhammad, kamu adalah membunuh seorang tokoh, seorang pembesar, orang yang bersyukur dengan hartanya. Cerita macam-macam Sumamah. Nabi SAW tinggal. Ini wong isih muntut-muntut. Wong isih gelar. Ndak rido dia ditangkap dan dibanda itu ndak rido. Nabi SAW pergi. Paginya Nabi SAW datang lagi. Wajahnya si Sumamah cerita begitu, ditanya lagi, bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Isih muntah-muntah. Tapi sudah turun. Cerita yang sama tentang kekayaannya, tentang ketokohannya, macam-macam. Ini orang masih marah.
Kemudian Nabi SAW pergi lagi. Hari ketiga Nabi SAW datang lagi. Wahai Sumamah, bagaimana keadaanmu? Orang ini sudah lembut sekali. Ya, orang itu cerita tapi sudah tidak menampakkan rasa marahnya. Terus kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya, lepaskanlah Sumamah, bebaskanlah dia. Ya Allah, apa yang dilakukan Sumamah? Sumamah kemudian masuk ke masjid, dia mandi, datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk ke dalam Islam. Kenapa wahai Muhammad? Aku tidak dapati orang sesantun kamu. Engkau sedikit pun tidak menyakitiku. Teman-temanmu sedikit pun tidak menghinakanku. Masya Allah. Sumamah yang tokoh seperti itu akhirnya masuk ke dalam Islam. Kenapa? Pelayanannya terhadap tawanan itu luar biasa. Maka hari ini kalau kita melihat bagaimana kemarin peperangan di Afghanistan. Tentara-tentara Amerika yang ditangkap itu banyak yang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Santunnya mujahidin Taliban yang memperlakukan tawanan-tawanan itu tidak dibunuh, tidak disiksa. Berbeda dengan tawan-tawanan Islam. Kalau umat Islam yang ditawan, mereka disiksa, dibunuh hari ini, Bu Bapak. Ribuan orang itu gila. Saudara-saudara kita di Suriah itu gila. Kenapa? Dipenjara oleh Bashar Assad itu tidak dikasih makan berhari-hari. Banyak mereka yang meninggal dunia. Ya, mereka disiksa, dimpit-impit penjara itu satu ruangan katakanlah 3 kali 3 meter diisi 20 orang, 40 orang. Mereka hanya bisa berdiri, tidak bisa duduk. Sekian lama mereka, akhirnya banyak yang gila. Tapi berbeda dengan Islam. Islam itu Masya Allah, tawanan itu tidak disiksa. Tawanan itu di rumah dikasih makan. Maka ketika mereka keluar dari penjara-penjara Islam, mereka lebih senang hidup di penjara daripada hidup di luar. Ini ibu bapak yang mati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah santunnya Nabi SAW dengan para sahabat. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak mudah untuk marah. Karena yang namanya hilm itu ada dua, diapit oleh 2 akhlak buruk, marah, pemarah, dan bodoh. Itu. Jadi nek orang-orang itu tidak hilm, ya orang itu ya pemarah. Kalau tidak pemarah ya bodoh. Ibu bapak, inilah kisah-kisah orang-orang yang berlaku hilm hingga akhirnya orang-orang yang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Ya, Nabi SAW pernah menyuapi seseorang, disuap. Orang itu orang buta. Ya, tapi orang itu senang ngomong kasar, bahkan melaknat Nabi SAW. Tapi Nabi SAW itu tidak memarahinya, tetap hari berikutnya nyuapi lagi, ngasih makan lagi. Dihujat, dijelek-jelekan. Orang itu tidak tahu bahwa yang dijelek-jelekan itu orang yang sedang menyuapinya. Nah, jenengan kira kita semua gimana? Percuma. Ngono mangan dewek. Itu seperti itu, tapi tidak dengan Nabi SAW. Begitu luar biasa agungnya akhlak Nabi SAW. Maka ibu bapak, kita tidak bisa seperti Nabi. Saya yakin tidak bisa, gitu ya. Tapi ada contoh Nabi SAW yang bisa kita tiru. Ya, kalau hari ini kita belum, ya mbok jere sapa ngesuk. Ngesuk urung ya mbok jere sapa ngesuke mani. Tekan mati urung, sing penting wis tahu usaha. Nah, sekarang bagaimana kita bisa meraih akhlak hilm? Gitu ya. Bagaimana kita itu bisa mendapatkan akhlak seperti itu, akhlak hilm sebagaimana Nabi SAW dapatkan. Ibu bapak,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu bahwasannya akhlak hilm itu diapit oleh dua akhlak buruk, yaitu bodoh dan marah. Maka cara mendapatkan kita itu, cara memperoleh akhlak hilm ini tidak lepas dari dua akhlak buruk itu. Ya. Maka bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita ingin dapatkan akhlak hilm, yang pertama adalah jadi wong pinter. Jadi orang pinter. Nek wong jadi wong pinter, jelas tinggal akhlak satu yang buruk. Sekarang tidak bodoh lagi. Ya. Ya. Hari-hari ini kita itu mendapati orang-orang yang subhanallah kejam-kejam sekali. Ya. Kejam-kejam sekali, mendapati istrinya sedang berzina selingkuh dengan orang lain, ngolet gaman dibebet kabeh. Sing lanang ya dipeteni, bojone ya dipeteni. Subhanallah. Apakah begitu? Ya begitu. Kalau memang sudah tidak, ya sudah dicerai kan. Kenapa? Kalau amal yang pertama kali dihisab besok di yaumul akhir apa? Sholat kita. Tapi hukum had yang pertama kali ditegakkan apa? Darah. Had hukum yang pertama kali ditegakkan itu bukan sholat. Tapi kalau amal pertama kali yang ditegakkan, dihisab adalah sholat kita. Tapi hukum yang pertama kali ditegakkan adalah tentang darah. Bisa enggak kita mempertahankan darah? Kenapa kamu membunuh? Kenapa kamu membunuh? Apa alasan kamu membunuh? Ya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika terjadi bencana, misal katakanlah tabrakan atau yang lain, itu tidak serta-merta, oh tabrakan, selesai enggak. Boleh jadi tabrakan itu ada sebab kenapa tabrakan. Ya, ternyata apa? Mobil dan mobil tabrakan gara-gara mobil yang satu itu nututi. Harusnya tidak nututi, dia nututi, ternyata depannya ada mobil. Yang salah siapa? Mobil yang nututi ini. Ada yang mati? Ada. Maka mobil sopir ini menjadi pembunuh di hukumnya. Tidak bisa tidak seperti itu saja. Oh ya kecelakaan, wis takdiri mati. Tidak bisa begitu. Ya, maka hukum yang pertama kali ditegakkan besok adalah tentang darah. Ya, di Solo itu seorang AKP membunuh AKP yang lain, seorang polisi membunuh polisi yang lain. Gara-gara apa? Polisi yang satu melindungi penambang gelap, polisi yang satu itu ingin mengungkap penambang yang gelap. Ditembak. Umur hampir pensiun, 2 tahun berikutnya mau pensiun. Berarti wis tua. Subhanallah, dia sudah hampir tua dipecat tidak dengan hormat. Apa hanya itu? Kalau di dunia dipecat tidak dengan hormat, isi ada yang menjamin rezekinya. Meskipun dia berlaku dolim, dia masih dijamin rezekinya oleh Allah. Tapi di akhirat, dia akan ditagih darah. Subhanallah. Nggak bisa akan melenggang begitu saja. Karena dia punya hukum yang berkaitan dengan hak anak Adam terlebih dengan darah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita tidak jadi bodoh? Bagaimana kita tidak jadi marah? Maka yang pertama seorang itu ingin dapatkan akhlak al-hilm, maka dia harus tahu ilmunya. Dia jadi orang yang pinter, harus berilmu. Dari mana jenengan bisa berilmu? Dari ngaji. Ya. Meskipun jenengan di sini ngantuk, mboten nopo-nopo, mending ya. Daripada yang tidak ngaji sama sekali. Wes orang ngerti, orang mangkat. Iya. Makanya saya dengan ustadz saya itu ya namanya nahwu shorof. Orang awal kali belajar nahwu shorof itu ya kok angel temen, ya begitu.
Tapi apa nasihat Ustadz saya? Beliau bilang apa? Ketika saya belajar Nahwu Soroh, ya apa? Pinter ora apa? Nggih, pinter ora pinter sing penting teka. Mudeng orang mudeng sing penting teko. Kan ada orang-orang Rembang. Dia bilang begitu. Jadi ketika kamu belajar, mudeng orang mudeng sing penting. Wis orang mudeng, ora teka, wis tambah bodoh. Ya. Maka Allah sampaikan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah yang pertama kali dituntut oleh kita jadi orang berilmu. Nah, termasuk hari ini bagaimana contoh Nabi SAW, santunya Nabi SAW. Kita akhirnya ngerti ilmu nih, setitik-titik ngerti, setitik-titik ngerti, setitik ngerti, jadinya akeh ngerti nih. Itu begitu. Jadi yang namanya orang ngerti itu tidak mesti langsung akeh jenengan teka ngaji sejam, ilmu terus akeh orang ngeling. Ya, ilmu apa? Ilmu ladoni. Turutok langsung jadi kiai. Ya, itu ladoni kan kayak gitu. Jadi tidak pernah ngaji, tidak pernah belajar, ngerti-ngerti jadi kiai. Itu seperti itu ilmu ngeladoni jenenge. Kalau kita ilmu ngidoni, ya ngidoni malu ngladoni. Ya, kenapa? Karena ya tidak pinter-pinter. Maka meskipun kita itu terus belajar, banyak hikmah yang kita dapati. Kok tidak mudeng, banyak hikmah yang kita dapatkan. Ya, boleh jadi santunnya hati kita, lembutnya hati kita. Ya, berbeda dengan dulu. Ibu yang dulu tidak pernah buatkan kopi, teh sama bapaknya. Mak, teh gawe dewek. Gitu ya. Lah iya, kapan lagi jenengan itu akan buatkan teh untuk suami? Kapan lagi jenengan itu akan buatkan kopi untuk suami? Jangan menyesal ketika suami sudah tidak ada. Kan begitu. Kapan lagi jenengan itu akan berbakti kepada suami? Kalau ya surgane wong wadon kuwi nang telapak kakine suami, itu begitu. Ya, bahkan kalau sampai seorang wanita meninggal dunia kok suaminya tidak ridho, maka dia tidak masuk surga. Sampai seperti itu. Artinya apa? Kalau sampai ridho suaminya ya meninggal dunia, saya ridho, dia telah berbuat kebaikan ya yang luar biasa. Dia sudah cukup bekalnya. Aku ridho mau meninggalkanku. Bukan ridho meninggalkanku golet maning, bukan begitu. Tapi benar-benar apa bekal istrinya itu sudah cukup, sudah banyak, ya baktinya kepada suaminya luar biasa hingga ya cukuplah. Dia sudah capek luar biasa untuk merawat saya, berbakti kepada saya. Sampai suaminya betul-betul ridho, rela untuk melepas kepergian sang istri. Nah, kalau suami sudah sikap seperti itu, surga ada ujung balasannya. Maka ibu, bapak kaum muslimullah, maka yang pertama kali bagaimana kita bisa santun adalah al-ilmu. Maka terus belajar, ngaji. Tidak cukup satu ustadz. Ya, tidak cukup satu ustadz. 2 ustadz tidak cukup, 3 ustadz tidak cukup. Ya, saya sedikit belajar tahsin. Pada syekh satu seperti ini. Saya dapatkan ilmu. Saya dapatkan pada syekh yang lain, saya dapatkan ilmu tentang rohwah, sifat huruf tentang rohwah. Saya ini mengajarkan seperti ini. Tapi saya tidak dapati pada syekh yang lain tentang rohwah. Saya dapati pada syekh yang lain tentang hames. Syekh yang lain tidak mengajari saya hames seperti ini. Pada syekh yang lain menyampaikan tentang bagaimana cara membaca idhar halki. Oh, cara membaca idhar halki seperti ini. Syekh yang lain tidak dapatkan. Ternyata kalau Imam Syafi'i mendapati gurunya 1000 orang, maka beliau dapatkan kebaikan kesempurnaan sampai 1000. Kalau jenengan cuma gurunya 1, maka jenengan punya dapatkan kebaikan 1. 2, dapatkan 2, 3 semakin banyak. Ya, semakin banyak gurunya, maka jenengan semakin banyak kebaikannya.
Masya Allah. Jadi kalau baru 1, 2, 3 ya nurung akeh gitu ya. Sayangnya apa? Sayangnya sudah tua. Itu masalahnya. Jadi nek arep ngaji adoh-adoh wis ora iya, ora kesait maning. Lah itu padahal urung duwe putu wis buyuten. Itu seperti itu. Ya, makanya ibu bapak wis sejam kok urung rampung-rampung si kepriben. Iya, salahnya begitu. Jegong ya bengkek, ngadeg ya bengkek. Ya, memang sudah saatnya diturokaken. Itu begitu. Lah ya belajar sudah waktu tua seperti ini kan kita sudah tidak nyaman ya. Abah-abah golet apa? Golet sendean. Kan abah-abah golet sendean kabeh. Itu seperti itu. Lah ya, masalah nek ora disendean ya wis mlengkung. Seperti itu. Ya, Ibu Bapak, ya itu sudah tua namanya. Dan ketika kita sudah belajar sudah tua ya sudah ilmunya sulit. Makanya ketika ditanyakan qila li Hamad, ketika ditanyakan kepada Al-Hamad, anta tamutu ghadan, engkau akan mati besok. Ketika seseorang itu ditanyakan bagaimana kalau kamu disampaikan engkau akan mati besok, saya akan beramal sebanyak-banyaknya. Maka Ibnu Wajib menyampaikan, nggak mungkin engkau akan bisa beramal sebanyak-banyaknya. Engkau hanya tidak akan mampu menambah ilmu dan engkau tidak mampu menambah amal. Kalau engkau katakan engkau akan mati besok, maka engkau sudah tidak bisa nambah ilmu lagi dan engkau sudah tidak bisa menambah amal lagi. Kecuali antum memperpanjang saja. Sing mau nih baca Al-Quran sejus dadi 2 juz. Tekan mati. Ilmunya ndak nambah ilmu. Apalagi seperti kita sudah mulai tua, sudah nangene ketone mudeng, metu wis ilang. Itu sudah begitu. Jadi penjenengan kita semua ngaji itu hanya apa? Untuk mengistiqomahkan kita. Mengistiqomahkan kita sedikit pengetahuan, ya. Syukur nambah amal, syukur nambah ilmu. Nek ora sing penting mati husnul khotimah. Itu dok. Coba kira-kira jenengan kan menghafal kitab Minhajul Qasidin, satu kitab ini sanggup napa mboten? Kok kitab Al-Qur'an be ora apal-apal. Al-Qur'an pinten juz? 30 juz, sing pun apal pinten? Sewidak tahun sejuz be urung apal. Singgo ngapa nang dunya? Coba ketika ditanya begitu kita. 30 juz. Belum hafal 1 juz. Lah antum hidup berapa lama di dunia? 60 tahun ya Allah. 60 tahun enggak hafal 1 juz. Coba, kita kan malu sekali. Lah sayangnya hari ini sudah tua. Ya mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Itu begitu. Ini yang pertama. Bagaimana cara meraih kita hilm? Yang kedua, cara meraih hilm yang kedua adalah tadi bodoh maka obatnya berilmu. Yang kedua, yang namanya orang tidak hilm itu nek ora bodoh ya marah, maka berikutnya mengobati kemarahan. Ngobati gele, marah. Lah, mengobati marah ini ada 2. Seneng marah napa mboten Ibu Bapak? Oh, marah kok kesenengan. Sampaikan, "Ilam annal ghadaba sya'latun minan nar." Sesungguhnya marah itu terbuat dari bara api. Tapi bara api yang khusus. Sing jenenge gela itu berasal dari bara api sya'latun minan nar. Sa'latun ini bara. Wang-wah.
Minan nar ini khusus dari api neraka. Berarti nek wong gila kuwi lagi merasakan api neraka. Maka nek wong gila kuwi apa? Bar kuwi lemes, kesel banget. Bahkan ana sing stroke. Kenapa? Darahnya itu naik. Orang yang marah itu ndak nyaman, ndak nyaman. Ya. Wa innal insana yanzihu fihi indal ghadabi. Sesungguhnya marah itu, manusia itu mudah disusupi dengan marah. Wong kuwi niku, tiang niku itu gampang banget sedikit sekali itu tersulut dengan kemarahan. Nggih napa mboten kira-kira? Wong gara-gara ibune kelalen ngene jangan godhong tela ora diselei uyah. Kok pahit? Nek godhong tela apa maning ngene nguleni niku. Ora kasih mateng banget kuwi godhong tela pahit. Ditambah orang nganggo uyah. Wis mandan pahit orang nganggo uyah pripun Pak komentare? Wong wadon ora becus. Ujarku wis dadi wong rumah tangga suwe kok mbojak godhong telape ora. Sedikit padahal ya hanya gara-gara jangane orang asin itu sudah marah. Ya. Oke. Jangan kabeh kok pedes kabeh. Padahal bapaknya ora seneng pedes. Pripun, Pak? Buang. Subhanallah. Ini kan mudah sekali. Innal insan sesungguhnya manusia apa? Yang zihu fihi indahul ghadabi. Sesungguhnya manusia itu mudah sekali tersulut dengan amarah, tersulut dengan kemarahan. Hanya gara-gara jangane pedes kabeh sementara dheweke niku ora seneng pedes. Ya. Ini sing mandan seneng jadi pemarah bapak-bapak. Kenapa? Nanti ada sebabnya kenapa? Iya. Kenapa bapak-bapak senang marah dan mudah marah? Nanti kita sampaikan sebabnya, dan orang yang punya sebab seperti itu dan tidak memahami, tidak punya ilmunya, dia mudah sekali untuk marah. Ya. Nek wis gele barbarane awake kesel, lemes, ya, awang-awangan arep ngibadah. Ini bahaya, makanya jangan senang marah. Pokoknya guyu bae, jangane ora asin, alhamdulillah ya ora usah dimaem. Kan begitu. Mongko ibune dhewek sing nyicipi dhewek, dah tinggal pahit. Lah, bapaknya kan mboten ngendika Pak. Lah nek ngomong kok kowe gelek. Dirasaknya dhewek seperti itu. Ibu bapak ya mati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang kedua kita itu mendapatkan al-hilm adalah dengan mengobati marah. Mengobati marah ini ada dua. Saat sebelum terjadi marah dan setelah terjadi kemarahan. Cara yang pertama namanya wikoyah. Namanya wikoyah, pencegahan. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Supaya apa? Supaya orang udanan. Nek udan gerimis, udan gede langsung ngegarna payung. Apa sih wikoyahnya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka wikoyahnya hendaknya jenengan jadi orang yang paham apa yang menyebabkan orang itu marah. Maka jenengan kita semua harus tahu apa sih yang menyebabkan kita jadi marah. Itu namanya wikoyah. Sebelum terjadi kemarahan, itu jenengan kita semua harus tahu sing dadekna awake dhewek dadi geleke apa.
Yang marakna awake dhewe iki jadi pemarah itu apa? Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ajab. Jadi ajabu, ujub, ujub, al-kibr. Ujub niki dereng dados kiber. Ujub niku dereng sombong. Ujub niku nembe gumun. Ngertos gumun nggih? Gumun. Nek gumun niku besane kula jenenge Pak Gumun. Nggih. Kula kadang-kadang ngomong Kak jan gumunan banget. Is, aja gumunan kuwi besane.